pusaka dengan pamor yang paling ditakuti di Pulau Madura, Jawa Timur. Di Pulau Madura bukan pamor belarak, bukan pamor junjung derajat yang paling ditakuti, dalam pamor Bireh. Dibantu oleh raja dari Sumeneb untuk mendirikan sebuah kerajaan baru yang bernama Mojopahit. Kalau pusaka Karangduwuk ini keampuannya dari doa dan tuahnya. Orang sudah sungkan sebelum mau membuat celaka. Pusakanya orang Sumeneb ini yang dipakai adalah kewibawaan dan mahabbah, karismatik, bukan terlalu menonjolkan sisi kekebalannya, tapi orang dari wibawanya saja dan karismatiknya sudah sungkan, tidak berani berbuat mencelakai orang daerah Sumeneb. Pusaka ini nilainya seharusnya secara materi ini jauh lebih dari mahar yang beliau minta pada saya. Ibaratnya saya cuma dikasih Madura, Sumeneb, era juga ini Karangduwuk. Luk 9. Inilah pedang sabetnya Sumeneb Madura. Dapurnya apa? Sempono Luk 9. Ricikannya kembang kacang, lambe gajah 1, pijetan, gereneng. Sudah tidak ada ricikan yang lain. Sangat sederhana. Rahayu, rahayu, salam budaya, salam pecinta pusaka untuk semua saudaraku yang ada di Indonesia ataupun yang ada di luar negeri. Kembali lagi bersama saya, Vicky Wijaya. Kali ini saya mau menepati janji saya akan membahas pusaka dengan pamor yang paling ditakuti di Pulau Madura, Jawa Timur. Kalau kita tahu keris-keris pusaka Madura dengan pasikutan yang gagah birowo, besinya tebel tangguh, dengan ciri khas yang khas, karakter berani, gagah birowo, terus besinya biasanya kalau pamor miring nyekrak, kalau bukan pamor miring ya tetap pamor-pamor gaji atau kasar ya. Pulau Madura sudah terkenal sejak dulu. Kalau orang di pertisan di Jawa Timur mungkin sudah banyak yang paham, tetapi untuk teman-teman di seluruh Nusantara banyak yang belum paham tentang pusaka Madura. Mungkin ini bisa dijadikan kita sharing, karena kalau kita lihat pakem dari pusaka Madura kita sulit menemui, karena itu hasil dari tutur tinutur, jadi cerita turun temurun dari teman-teman dari sesepuh perkerisan di Sumeneb, di Pamekasan, ataupun seluruh wilayah Madura. Itu pusaka Madura itu pakem jelasnya itu masih kesulitan kita mencari literasi, masih dicari sampai detik ini. Untuk pamornya apa? Karena penyebutan pamor di Pulau Madura dengan di pakem Jawa ada sedikit perbedaan kadang-kadang. Meskipun secara umumnya sama, tuahnya itu hampir sama, tetapi pusaka Madura itu sekarang sudah mulai langka dan banyak diburu para kolektor, karena dari keindahannya dan kekarnya pusaka itu lebih, besinya itu lebih kuat lah, lebih gagah seperti itu. Kita tahu Sumeneb adalah dijuluki kota keris di Indonesia karena di sanalah banyak, atau disebut surganya para empu, banyak empu di sana. Bukan mulai sekarang, tapi sejak era dulu. Bahkan era Singosari pun Keraton Sumeneb itu sudah berjaya pada waktu itu. Kalau kita melihat sejarah lagi, bahkan berdirinya suatu kerajaan besar di Indonesia, Kerajaan Mojopahit, itu juga bisa berdiri dari bantuan Arya Wiraraja dan saudara-saudara dari Sumeneb, dari kerajaan yang ada di Madura, dibantu untuk mendirikan Majapahit. Karena pada waktu itu setelah Raja Kertanegara meninggal karena pemberontakan dari dalam, Raden Wijaya, pendiri sekaligus raja pertama kerajaan Majapahit, itu lari. Di situ membentuk aliansi, meminta bantuan Arya Wiraraja, meminta sarannya beliau, juga dibantu oleh raja dari Sumeneb untuk mendirikan sebuah kerajaan baru yang bernama Mojopahit, kerajaan terbesar di Indonesia Nuswantara yang pernah ada. Bahkan empu-empu dari Pulau Madura juga pada waktu itu
banyak yang membuat sebuah karya di Kerajaan Mojopahit. Jadi keris-keris Madura ini perlu kita teliti lagi, kita cari lagi asal-usulnya, dan kita bukukan seharusnya, agar anak cucu kita ini paham pakem. Khawatir ya, karena ini belum, bukunya agak kesulitan mencari literasinya sulit. Kalau keris Mataram itu banyak literasinya, sudah ada pakemnya dari Selat Centini, keris Mataram. Tapi keris-keris Wetan Madura, Belambangan ini masih simpang siur. Jadi banyak di sana perbedaan pendapat A, B, C, itu banyak. Yang pasti kita dapat dari sumber-sumber para senior-senior pusaka di daerah Madura. Berbicara pusaka Madura, saya beberapa minggu yang lalu mengalami kejadian yang di luar nalar saya. Ada salah satu teman ya, sudah sahabat, sudah seperti menjadi saudara. Itu asli dari Sumeneb. Beliau masih terah dari Keraton Sumeneb. Pusakanya diberikan ke saya dengan mahar yang tidak masuk akal. Dalam artian, ibarat pusaka ini maharnya mungkin saya cuma dikasih. Ya ini yang tadi yang dikatakan pusaka ini soal jodoh-jodohan. Pusaka ini nilainya seharusnya secara materi ini jauh lebih dari mahar yang beliau minta pada saya. Ibaratnya saya cuma dikasih mahar ini, mungkin uang untuk pengganti perawatan yang sudah berapa ratus tahun loh. Ini pusaka yang kelasnya bukan dari pamor ya, tapi dari besi, dan tangguhnya ini Sumeneb, era Mojopahit. Jadi keris-keris Madura ini banyak. Ada Sumeneb era Mataram, ada Pamekasan, ada keris Bangkalan, macam-macam. Bahkan dapat 1 minggu berikutnya datang lagi pusaka gandengannya. Ini pusaka yang tinggalan turun-temurun, sangat terawat dan kondisinya luar biasa utuh, sangat indah. Sandangannya pun masih ori bawaannya yang kuno. Singepnya aja seperti ini, saudaraku. Bukan singep sekarang ya, ini merah. Saya sendiri juga, apa maksudnya saya juga kurang paham. Kenapa sampai ini diamanatkan ke saya dengan mahar yang saya kategorikan cukup di bawah nilai rata-ratanya. Oke, langsung kita bahas ya, kita buka ya saudaraku ya. Ini pusaka Tangguh Madura Sumeneb era Mojopahit. Dari warangkanya saja ini sudah nampak warangkanya kuno, asli bawaan. Putihnya ini perak, ada batu permata, apa namanya, kecubung ungu dan putih ya. Kayunya ini kayu setigi, saudara. Di Pulau Madura banyak kayu setigi, kayu bertuah. Kalau kita lihat dapur pusakanya, ini dapur sederhana ronpring atau dapur godong pring, dengan pamor yang cukup sederhana, tetapi karakter besinya luar biasa, sangat terawat. Besinya seloroknya hijau, atennya hitam, pamornya ada warna perak, abu-abu muda sampai abu-abu tua, gradiasi warnanya. Cuma ini kondisinya warangan memang sudah sangat lama. Di Pulau Madura warangka seperti ini dikenal dengan nama seken. Jadi memang fungsinya untuk dibawa-bawa kemana-mana, untuk sikap dibawa, disengkelit.
Kalau kita lihat pamornya, kalau di Jawa secara pakem orang biasa menyebut ngulit semongko. Tapi kalau di Pulau Madura itu sendiri, ini disebut pamor Brahmawatu, Bramabatu, Brahmawatu, pendetanya besi. Pamor ini dipercaya secara tuahnya hampir sama dengan pakem Jawa, yaitu menambah kerezekian dan keberkahan. Ada unsur perlindungannya. Dengan material yang sangat-sangat utuh, terawat, saya sangat senang dengan tombak ini. Sempat kemarin saya bawa minggu lalu saya sengaja bawa, dilihat temen, hampir mau termahar, mau dimahari, cuma saya rasanya eman karena ya gimana ya, pusaka ini saya di hati ini sama pusaka ini luar biasa. Pusaka ini meskipun pamornya tergolong bukan pamor miring, pamor biasa, cuma dari karakter besi ini luar biasa. Pusaka Madura dengan karakter besi yang sangat indah menurut saya ini. Jadi rapi, terawat, warangkanya seperti ini. Ya kalau orang pakai mikir logika, warangkanya aja sudah berapa nilainya. Kayu setigi kombinasi perak, ada batunya. Warangkanya sudah berapa. Pusakanya. Tapi yang lebih penting historinya. Saya tidak mau cerita terlalu dalam. Ini dulu asal-usulnya langsung dari Sumeneb, turunan keraton. Ini ada gandengannya pusaka ini. Besinya satu jenis. Kita buka juga ya, untuk bisa menambah wawasan. Ini pedangnya. Jarang pedang Madura yang dibahas ataupun diketahui orang. Kebanyakan pedang Sebet Mataram, pedang Suduk Maru, pedang Larbango Singosari, pedang Bugis, seperti itu. Ini pedangnya Madura. Anda harus ketahui besinya sama. Inilah pedang sabetnya Sumeneb Madura. Dikenal padahal keris-keris Madura biasanya tandingannya lebih berat karena besinya tebal. Saya heran pedang ini tebal. Besinya Madura. Ini masuknya Sumeneb Karangdua. Di Madura itu banyak empu-empu yang terkenal, ada empu Bujuk Mojopahit, ada empu Koso, ada empu Citranala, ada Karangdua, ada Bangkalan, ada Pamekasan. Ini Karangdua. Pamornya yang atas ini ngulit semongko, di sini ada batu lapak. Luar biasa, pedang dwi pamor khas Pulau Madura, Sumeneb. Tantingannya sangat ringan loh, ringan sekali ini loh, sangat ringan tantingannya pedang ini. Padahal pedangnya Mataram itu berat kan? Kalau Mojo ya masuk akal ringan. Makanya ini saya katakan, ini saya tanyakan ke beberapa teman Madura, wah ini pedang luar biasa mas, langka. Sumeneb era Mojopahit, besinya sangat ringan kayak besi Mojo, ringannya, tetapi karakter besinya tetap gajih dan wasuan air garamnya ini sangat nampak. Ini pedang Madura Dewi Pamor. Di sini ada pamor batu lapaknya. Batu lapak dipercaya tuahnya adalah perlindungan, tolak balak, keselamatan, dan membawa keberuntungan. Sedangkan di atas ini ada pamor ngulit semongko, yaitu pamor kerezekian. Kalau orang Madura menyebut Bramabatu, Brahmawatu. Besinya ini satu jenis dengan tombak ini, sama. Nanti di video akhir seperti biasa kita detailkan, kita jajarkan ini dua pusaka ini. Cuma ini agak bersih ya, yang ini kondisinya agak kotor, agak kuning. Nanti pasti akan saya rawat ini pedang ini. Handle-nya masih ori bawaan ya. Ini saya kurang paham kayunya apa, tapi tua sekali, ini bukan kayu baru.
Sedangkan warangkanya sepertinya sudah dibenerin dan diganti. Cuma bukan diganti era sekarang, ini juga kuno. Kayunya terlihat dari dalamnya, kayu ini udah nggak putih, udah hitam. Kalau kayu buatan sekarang bekas, biasanya ini terlihat putih. Ini kuno juga. Cuma mungkin digantinya era tahun berapa, sudah ada umur lebih dari 10 tahun. Jadi ini pedang khas Pulau Madura Sumeneb, pedang sabet, sangat ringan sekali. Auranya pun kalau orang pakai roso, pakai hati nurani. Roso sejatinya roso itu dari Sang Pencipta. Tapi untuk memakai roso ini harus kita belajar terus-menerus, harus bersih. Makanya hatinya harus bersih dari nafsu, kesombongan, dan lain-lain. Baru Anda bisa peka, bukan dari pikiran. Pikiran ngawur, pikiran terus turun ke hati, rusak. Kita pakai hati dulu, baru kita pikir, akhirnya kita renungi, kita pahami. Kecuali secara objektif seperti ini, ilmu tanjeknya sudah kelihatan. Ini pamornya apa, filosofinya apa, ya kita paham. Tapi kalau rosonya dari hati, energinya sangat luar biasa. Ini pedang serta tombak. Kebetulan saya juga memiliki pusaka yang kemarin juga saya dapat, Madura juga, ini Karang Duwe Luk 9. Dapurnya apa? Sempono Luk 9. Ricikannya kembang kacang, lambe gajah 1, pijetan, gereneng. Sudah tidak ada ricikan yang lain. Sangat sederhana. Dapur Sempono. Ini juga pusaka Madura Sumeneb era Mojopahit. Sangat ringan. Ringan sekali. Padahal kebanyakan pusaka Pamekasan atau Bangkalan biasanya tebel, berat. Ini ringan. Eranya Mojo. Tipis. Pamornya deling, ayodiat, ada warna peraknya, ada warna abu-abu muda, ada warna abu-abu gelap, dan seloroknya hijau tetap. Nanti di belakang video saya detailkan video siang hari. Hijau, kehijauan. Tandingannya ringan. Madura yang banyak biasanya berat. Empu-empu di Madura itu banyak, pernah saya bahas. Empu Citranala, ciri khasnya seperti ini, buatannya halus. Poso itu nyekrak, kasar, beling pamornya. Karang Duwe, ya ini contoh besi Karang Duwe. Terkenal keampuannya. Ada lagi pusaka terkenal di daerah Germanjeng. Pusakanya juga terkenal ampuh karena racunnya. Kalau pusaka Karang Duwe ini keampuannya dari doa dan tuahnya. Orang sudah sungkan sebelum mau membuat celaka. Pusakanya orang Sumeneb ini yang dipakai adalah kewibawaan dan mahabbah. Karismatik. Bukan terlalu menonjolkan sisi kekebalannya. Tetapi orang dari wibawanya saja dan karismatiknya sudah sungkan. Tidak berani berbuat mencelakai orang daerah Sumeneb. Beda dengan Pamekasan, Bangkalan, Sampang, itu punya ciri khas masing-masing. Nah, apa yang pamor yang paling ditakuti, memang saya sengaja review di paling ujung belakang. Inilah pusaka dengan pamor yang paling ditakuti di Pulau Madura. Anda kalau punya saudara di Pulau Madura, cek, Anda tanyakan. Jadi saya membahas ini nggak ngawur, saudaraku. Saya sudah sharing teliti. Bukan 1-2 orang, banyak orang di Sumeneb, Pamekasan, di teman-teman perkerisan. Landasannya ada. Ini saya dapat malah di Keraksan Probolinggo, warangkanya khas Keraksan Jawa Timur. Kalau orang nggak paham pasti disebut Bali karena handle-nya. Tapi inilah yang disebut warangka khas Jawa Timur, Keraksan. Di sini ada geretannya. Kalau orang nggak paham, jangan ngomong ngawur. Mainlah ke Probolinggo, Keraksan, sampai situ Bondo, daerah Karisidenan itu banyak ditemui warangka model seperti ini, bukan Bali. Kalau Bali berbeda lagi bentuknya, ya. Inilah yang disebut pamor bireh, saudaraku.
pamor bireh. Pamornya motifnya seperti apa ini kurang jelas karena sangat sepuh usianya. Panjangnya corok, ini juga tidak terlalu tebal, tipis ya, seperti huruf V atau zal. V, nanti literasinya saya cantumkan dan saya dekatkan di ujung videonya. Sini masih terlihat V ya. Nah ini di sini V, seret. Ini sudah sangat aus pusakanya, sampai pasir malelonya keluar karena kurang terawat. Dapurnya brojol, tanggulnya sumenep. Ini pamor bireh. Kenapa saya sebut pamor bireh ini yang paling ditakuti? Tanyakan, Anda cek teman-teman di Pulau Madura. Kalau ada keris-keris yang paksinya putus, bilanya putus, biasanya dirempos, ditempa ulang, dijadikan keris untuk menambah nilai jual dan memperbaiki kualitas seni pusaka itu. Ditempa ulang, dibuat keris lagi yang indah, kemudian dijual. Tapi ketika kerisnya itu pamor bireh, teman-teman di sana tidak berani mengubah. Misalnya keris lurus, kalau ada orang yang agak nakal dibentuk, diluk, dijadikan luk 7, dijadikan luk 9, ditempa ulang. Kalau pamornya bireh, teman-teman di Pulau Madura tidak berani karena terkenal sangat-sangat ampuh. Di Pulau Madura bukan pamor belarak, bukan pamor junjung derajat yang paling ditakuti dalam pamor bireh. Banyak kejadian yang sudah pernah terjadi di Sumenep, pamor bireh diowah, dibentuk diluk, kembang gandiknya dirubah, orangnya ada yang stroke, ada yang gerendanya waktu ngerubah itu terpental, ada yang meninggal bahkan. Sangat ampuhnya sambungan doa yang masih tembus dari berapa ratus tahun yang lalu sampai sekarang, tembus di pusaka. Pusaka ini benar benda mati tapi hidup, ada rasanya. Kalau Anda pakai roso, pusaka ini ada rosonya, permainan rasa. Tidak sembarangan orang dulu membuat sesuatu, jangankan pusaka, suatu rumah aja ditirakati, diberi paku bumi, diharapkan bahkan ada wasiat mungkin di situ untuk anak cucunya. Misalnya ini contoh buat rumah, nah ini jangan sampai dibongkar rumah ini sampai kapanpun. Ketika rumah itu dibongkar, ada anaknya yang gila. Ini banyak terjadi, nyata. Kejadian yang tidak masuk akal tapi banyak terjadi karena melanggar amanah dan wasiat orang tuanya, padahal orang tuanya sudah meninggal. Sama halnya juga pusaka, sang empunya mungkin sudah sangat ampuh. Cerita di para wali, para orang-orang pujaga-pujaga masa lalu itu banyak ditemui yang keampuhannya sampai detik ini masih bisa kita rasakan dan ada buktinya. Pamor bireh lebih keramat dari pamor belarak sineret, pamor junjung derajat ataupun pamor-pamor yang lain, dan lebih langkah. Nilai mas kawinnya saya memahari ini sudah sangat cukup tinggi karena saya senang. Dulu saya pernah punya tapi sudah termahar. Saya cari lagi hampir setahun ini baru dapat dengan warangka origawan tua. Kenapa pusaka-pusaka Madura banyak ditemui di Jember, di Probolinggo, Kerasan, sampai Banyuwangi? Sejak, kalau kita baca sejarah, sejak eranya Majapahit, itu banyak orang-orang dari Madura yang membantu kerajaan Majapahit dan beranak cucu di kerajaan Majapahit wilayah Jawa Timur sampai Wetan, Blambangan, Jember, Probolinggo. Itu banyak kalangan-kalangan ningrat, golongan keraton, Sumenep yang pindah hijrah di daerah situ. Makanya banyak pusaka bagus-bagus saya temui. Pusaka Madura juga banyak di Jember, di Belambangan. Ternyata setelah saya telisik, saya tanyakan turun-turunannya, oh dari Sumenep ternyata buyutnya, mbah-mbahnya ada yang dari Sumenep, ada dari Pamekasan, dan masih terah-terah keraton. Apalagi dengan warangka Madura yang pernah saya bahas dengan handle-nya gading gajah, warangka khas Pulau Madura kuda terbang yang masih originalnya. Itu sudah pasti dipastikan Sumenep keraton, bukan orang sembarangan yang megang warangka itu. Itu bukan warangka, makanya nilai warangkanya saja yang utuh. Anda cek di online yang tua ya, yang seperti ini gawan, cuma ada ukiran kuda terbang, kerangan yang full ukir,
Warangkanya saja harganya itu enggak boleh harga 1 juta sama handle-nya yang kondisinya masih utuh loh, enggak ada pecah. Kalau harga 1 juta saya yang mau beli atau teman-teman perkerisan pasti dibeli, warangkanya saja belum kerisnya loh. Ini untuk menambah pemahaman, kok sampai semahal itu Mas warangka? Karena apa? Langka dan sudah tidak diproduksi lagi, buatan kuno. Kalau yang baru buatan sekarang beda lagi. Warangkanya saja ini kadang-kadang teman-teman perkerisan minta harga itu 1,5 juta. Kayunya kalau tidak kemuning sawu. Ada lagi warangka Sumenep yang khas model daunan kalau orang sana. Kalau pakemnya seperti ladrang daunan. Nah saya bahas. Jadi inilah kekayaan warisan leluhur Nuswantara yang harus kita jaga dan kita pahami. Jadi omong gak bisa ngawur, diketawain orang banyak. Kalau Anda tidak paham, kok warangkanya saja kayu kok bisa mahal, Anda datang ke pameran perkerisan. Biar Anda tahu. Karena langka, saudaraku. Jadi, kalau Anda menemukan pamor bire di keris Madura, pakem Jawanya mungkin disebut pamor kupu tarung, tapi berbeda lagi. Kupu tarung itu ada yang halus, ada yang berbeda lagi, saudara. Madura bire, V. Gini, terus gini lagi. Nanti saya detailkan. Saran saya kalau menemukan pamor bire, kalau bisa jangan dimahalkan, karena pusaka ini terkenal sangat ampuh luar biasa. Banyak kejadian yang sampai beberapa tahun yang lalu, tidak lama, tahun-tahun ini 2020, 2021 yang mengubah pamor bire itu langsung tidak lama, tidak sampai 1 minggu langsung dirasakan, karena mungkin tidak izin sama leluhur yang membuat, tidak izin. Semua ini ada tata keramanya, saudaraku. Semua ini bukan cuma benda sekedar hiasan, tapi juga ada nyawanya, ada rosonya. Gunakanlah ilmu rasa. Tetap kita harus menghargai karya leluhur mbah-mbah kita dulu. Jangan merasa sudah paling sakti, sudah paling pinter. Anda itu masih menggunakan ego dan nafsu Anda. Sejatinya Anda belum menjadi apa-apa. Jadi inilah kehebatan pusaka di Pulau Madura yang bisa saya sharingkan. Beberapa kali saya sering membahas pusaka Madura, pamor belarak, pamor pancuran emas dan lain-lain. Di Jawa Timur itu pusaka Madura diburu karena keindahannya, kebiar pamor, ciri khasnya seperti itu. Mungkin itu yang bisa kita bahas untuk menambah wawasan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga ini menambah manfaat dan memberikan kita semangat untuk menjaga warisan budaya leluhur, lebih mencintai lagi, saudaraku, bahwa semua ini adalah warisan yang berisi nilai-nilai dan doa harapan leluhur kita untuk anak cucu generasi ke generasi, agar memiliki nilai-nilai yang baik dan menjadi baik di masa mendatang. Terima kasih sudah menyimak. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Rahayu, rahayu, salam budaya.